Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 2411258. Jadi saya di sini akan menerangkan atau menjelaskan tentang Maqasid Asy-Syariah untuk memenuhi tugas hukum Islam di Indonesia. Jadi ini, secara sederhana, Maqasid Asy-Syariah itu berarti tujuan-tujuan dari syariat. Artinya, setiap hukum dalam Islam itu tidak dibuat secara sembarangan. Selalu ada alasan, selalu ada hikmah, dan selalu ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utamanya adalah menciptakan kemaslahatan atau kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Makanya, kalau kita memahami Maqasid Asy-Syariah, kita nggak lagi melihat hukum Islam sebagai sesuatu yang kaku, tapi justru kita akan melihat sebagai sistem yang sangat logis, terarah, dan benar-benar menjaga manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ada 5 hal utama yang benar-benar dijaga dalam Islam. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah jiwa atau kehidupan, dan yang ketiga adalah akal, yang keempat adalah keturunan, dan yang terakhir adalah harta. Kalau kita perhatikan, 5 hal ini mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Makanya, semua hukum dalam Islam itu berputar di sekitar menjaga 5 ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, yaitu kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, duriyah ataupun kebutuhan primer. Ini adalah kebutuhan yang paling penting dalam hidup. Kalau ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia itu bisa rusak, bahkan bisa hancur. Contohnya, kewajiban sholat untuk menjaga agama. Sholat itu bukan sekadar rutinitas. Disitulah kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Kalau seseorang meninggalkan sholat terus-menerus, perlahan dia bisa kehilangan arah hidup dan jauh dari nilai agama. Yang kedua yaitu larangan membunuh untuk menjaga jiwa. Ini penting banget. Kalau tidak ada larangan ini, kehidupan manusia itu tidak akan aman. Setiap orang punya hak untuk hidup, dan Islam menjaga hak itu sangat-sangat tegas. Yang ketiga yaitu larangan minum minuman keras untuk menjaga akal. Akal adalah alat kita untuk berpikir dan mengambil keputusan. Kalau akal kita rusak karena alkohol atau zat yang lain, orang bisa kehilangan kontrol dan melakukan hal yang merugikan. Makanya, Islam menjaga akal dengan melarang hal-hal yang merusaknya. Yang keempat, larangan zina untuk menjaga keturunan. Zina bukan hanya masalah pribadi, tapi dampaknya bisa merusak keluarga dan masa depan generasi. Islam ingin menjaga kehormatan dan kejelasan keturunan agar kehidupan sosial tetap teratur. Yang terakhir yaitu larangan mencuri untuk menjaga harta. Setiap orang punya hak untuk hartanya sendiri. Kalau mencuri dibiarkan, tidak akan ada rasa aman dalam masyarakat. Jadi, aturan ini menjaga keadilan dan kepercayaan antar umat manusia. Selanjutnya itu hajat, kebutuhan sekunder. Kalau yang ini sifatnya memudahkan hidup. Kalau tidak ada, hidup masih bisa terus berjalan, tetapi akan terasa sulit. Contoh sederhananya seperti ini. Kita boleh tidak berpuasa ketika kita sakit. Jika seseorang sakit dan puasa bisa memperparah kondisinya, maka dia diberikan keringanan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak memaksa, justru menjaga kesehatan manusia. Selanjutnya yaitu jual beli untuk memudahkan ekonomi. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dengan adanya jual beli, kebutuhan bisa terpenuhi dan kehidupan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya menjamak sholat saat perjalanan. Saat dalam perjalanan jauh, kondisi tidak selalu ideal. Makanya Islam memberikan kemudahan agar ibadah tetap bisa dilakukan tanpa memberatkan. Poin yang ketiga yaitu saniyah, kebutuhan tersier. Yang terakhir adalah penyempurna kehidupan. Ini bukan soal bertahan hidup, tapi tentang bagaimana hidup jadi lebih baik dan lebih bermakna. Contoh sederhananya yaitu anjuran berpakaian rapi dan sopan saat sholat. Ini menunjukkan rasa hormat kita saat beribadah,
bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga indah secara sikap. Selanjutnya untuk etika makan dan minum. Seperti makan dengan tangan kanan, tidak berlebihan dan bersyukur. Hal sederhana tapi mencerminkan akhlak yang baik. Terus akhlak mulia dalam interaksi sosial, seperti berkata baik, menghormati orang lain, dan bersikap sopan. Ini yang membuat kehidupan sosial jadi lebih harmonis dan nyaman. Dari semua itu, kita harus paham urutannya. Yang paling utama adalah duriyat, lalu hajiyat sebagai pelengkap, dan terakhir saniyat sebagai penyempurna. Artinya, dalam kondisi tertentu, yang paling penting harus didahulukan. Disinilah terlihat bahwa hukum Islam itu sangat fleksibel, tapi tetap punya prinsip yang jelas. Dari semua pembahasan ini, kita bisa melihat satu hal penting, bahwa Islam bukan hanya agama yang memberi aturan, tetapi sistem yang benar-benar menjaga kehidupan manusia dari berbagai sisi. Dan ketika kita memahami maqasid syariah, kita tidak hanya menjalankan aturan, tapi juga memahami tujuan, makna, dan hikmah di baliknya. Kalau kita sudah punya tujuannya, kita tidak lagi merasa dibatasi, tapi justru merasa dijaga dan diarahkan menuju kehidupan yang lebih baik.